Jokowi mengaku siap memaafkan sejumlah terlapor kasus tudingan ijazah palsu, kecuali 3 orang yang dinilai terlalu ekstrim dan terus memperkeruh situasi bangsa. Ini disampaikan oleh perwakilan dari relawan Jokowi. Sementara Roy Suryo CS meminta diadakan uji forensik independen atas ijazah yang rencananya akan ditunjukkan Jokowi di persidangan. Kita akan membahasnya bersama tersangka kasus ijazah Jokowi yang juga pakar digital forensik, Rismond Sianiparbang. Rismond, selamat sore. Selamat sore Bang Iqbal. Kemudian dan Bang Nusantara Pak Hipnu dan Bang Andi Aswan. Bang Selamat sore Andi semua. Azwan. Bang Andi, selamat sore. Ya, selamat sore, Bang Iqbal. Baik, dan juga ada pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, apa kabar Prof Hipnu? Ya, selamat sore Mas Iqbal. Horas Bang Simon. Terima kasih Bang Adi. sudah bergabung dengan Prime Channel semuanya. Bang Rismond dulu ya, apakah Bang Rismond ini merasa sebagai salah satu di antara 3 nama yang dinilai Pak Jokowi tidak layak dimaafkan, Bang? Iya, terima kasih Bang Iqbal. Dan kami pun tidak pernah merasa ada keinginan untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi. Ya, karena ini sebenarnya tujuan kami itu untuk perbaikan sistem ke depan. Sistem seleksi terutama presiden, calon presiden dan calon wakil presiden di 2029 dan setelahnya. Kami ingin di 2029 dan seterusnya itu presiden atau siapapun capres maupun cawapres itu harus lebih terbuka terhadap riwayat pendidikannya. Ya, bahkan berani menampilkan, menunjukkan kepada publik ijazahnya secara terbuka. Dokumen yang dipakai untuk mencalonkan diri, terutama terkait dengan pendidikan, itu harusnya milik publik. Oleh karena itu, ya kepentingan kami adalah kepentingan bangsa dan negara ke depan. Ya, jangan seperti sekarang bahwa Wapres Gibran itu tidak pernah menyelesaikan SMA baik dalam maupun luar negeri. Ini kan sistem yang tertutup di zaman keterbukaan semacam ini merupakan kegagalan ya reformasi. Tapi itu tetap butuh pembuktian lebih lanjut ya Bang Rismond ya. Ya. Yang kedua adalah permintaan kami kenapa kami ingin mengajukan uji independensi terkait uji forensik terhadap 4 dokumen utama, bukan hanya bukan hanya ijazah, termasuk yang lainnya. Dokumen kedua adalah transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum tanpa otoritas, tanpa tanda tangan, tanpa stempel, dan diungkapkan pada sidang KIP 17 November 2025 bahwa yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Dokumen ketiga adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Dokumen keempat adalah laporan KKN yang katanya tidak ada dimiliki oleh UGM. Begitu, Bang. Jadi itu nanti yang akan ditempuh akan meminta uji forensik dokumen yang akan ditunjukkan ya. Kita akan ke Bang Andi. Bang Andi, tidak ada maksud minta maaf kalau kata Bang Rismond. Tapi saya ingin tahu apa makna pernyataan bersaya Pak Jokowi ya, katanya memaafkan itu urusan pribadi tapi urusan hukum tetap urusan hukum, apa artinya? Maknanya apa Bang Andi? Ya, Iqbal, kalau kita bicara hablum minal nas, hubungan antar manusia, beliau sebagai negarawan dan beliau itu juga sangat mencintai rakyatnya. Ya, walaupun sekarang beliau itu bukan lagi seorang presiden. Ya, artinya secara pribadi ya beliau akan memaafkan apabila sudah diputuskan oleh pengadilan untuk itu. Tapi secara hukum ya, secara hukum itu tetap harus berjalan. Karena apa? Untuk memberikan suatu pembelajaran kepada publik bahwasanya mantan presiden yang sekarang telah menjadi sebagai warga negara biasa mempunyai hak untuk memberikan suatu pembelajaran, yaitu melaporkan kepada pengadilan, kepada kepolisian tentang hak-haknya yang difitnah atau dicemarkan nama baiknya. Nah, itulah kenapa Pak Jokowi langsung yang melaporkan hal itu. Waktu beliau menjadi presiden, beliau kan tidak pernah melaporkan hal tersebut. Walaupun terjadi hal yang sama seperti yang sekarang terjadi ketika Bambang Tri ataupun Sugi Nur. Itu bukan Pak Jokowi yang melaporkan, ya, adalah sekelompok masyarakat yang melaporkan itu. Karena beliau paham, kalau beliau melaporkan itu bisa dijadikan abuse of power oleh mereka kan. Tapi ini tidak, karena beliau sudah sebagai warga negara biasa dan hak-haknya beliau ya
yang dicemarkan oleh para tersangka tersebut, maka beliau melaporkan langsung untuk itu. Begitu, Oke, Iqbal. Bang Andi, tapi ada pernyataan ya dari perwakilan dari relawan Pak Jokowi, kecuali 3 orang begitu. Nah, kenapa tidak semuanya dimaafkan? Bukankah itu akan lebih mulia bagi Pak Jokowi, Bang Andi? Ya, Iqbal, sebetulnya ya itu memang kalau dikatakan oleh sahabat kami ya dari Barajep setelah bertemu Bapak, pengertiannya itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi, ya. Hukum tetap berjalan. Masalah maaf memaafkan itu adalah hak pribadi beliau. Saya yakin bukan hanya 5, tapi 8 itu pun, ya, pasti beliau akan memaafkan kalau itu mereka meminta maaf kepada beliau. Intinya itu gitu. Tidak ada namanya dikotomi seperti itu, ya. Yang jelas hukum tetap ditegakkan dalam hal ini. Yang saya katakan tadi, hablum minan nasnya tetap jalan sebagai manusia untuk saling memaafkan, tapi hukum itu tetap juga berjalan. Begitu. Oke, oleh karena itu nanti proses ini akan terus berjalan. Nah, Prof. Hipnu, akan ada permintaan uji forensik ya nanti terhadap dokumen dari kubu Roy Suryo dan teman-teman. Nah, apakah kali ini Anda menilai permintaan ini akan dikabulkan? Karena sebelumnya gelar perkara khusus dikabulkan oleh persidangan. Nah, apakah kali ini akan dikabulkan menurut Anda, Prof. Hipnu? Ya, tampaknya agak sulit ya, karena ini kan sudah lama sekali ya. Sedangkan uji forensik yang diinginkan itu karena ini sebagai delik aduan, tadi sinambungkan bahasa Andi, delik ini kan delik aduan, Bang. Delik aduan itu delik yang menyangkut pribadi seseorang. Makanya diteruskan atau tidak tergantung pengadu. Dengan demikian tergantung Pak Jokowi, kan gitu loh. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi sebagai memaafkan itu suatu yang bagus karena itu delik aduan yang menyangkut subjek orang yang jelas, gitu loh, Pak. Ini yang jelas itu. Sehingga dalam hal pengaduan ini sebagai subjek pribadi bagus lagi kalau diformalkan, dicabut pengaduannya, lah itu baru selesai. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua kaitannya dengan uji forensik, ya tergantung Bareskrim. Bareskrim apakah dilakukan atau tidak, kan gitu. Memang kalau kita lihat Pak Jokowi kan pengennya di pengadilan. Lah, kalau uji forensik mungkin nanti di pengadilan. Karena ini sekarang kayaknya Bareskrim kejar-kejaran waktu untuk segera melimpahkan, kan. Dalam tanda petik dalam melimpahkan itu dimungkinkan hanya terhadap fitnah 311. Kalau pencemaran nama baik agak sulit. Kalau fitnah itu kan suatu yang tidak betul. Sehingga ketidakbetul itu betulnya di mana? Kurangnya di mana? Tidak betulnya di mana? Fitnah ijazahnya seperti apa? Kalau yang menyatakan, Bang Resmon menyatakan misalkan palsu, misalkan berarti diujikan, oh ini palsu. Sebaliknya kalau Bareskrim menyatakan ini asli, berarti asli lah. Dalam disitulah nanti akan terlihat kalau memang uji balistik, uji forensik itu independen, hakim akan melihat. Karena mau tidak mau seperti Pak Jokowi nanti yang melihat adalah pengadilan. Pengadilan itulah yang melihat dari uji independen tadi. Karena ingat loh Mas Iqbal, uji forensik itu adalah keterangan ahli. Keterangan ahli itu adalah bebas. Hakim bisa mengakui, bisa tidak, bisa menilai, tidak bisa menilai. Oleh karena itu untuk menilai dan tidak menilai, hakim mau tidak mau ketika itu uji forensik, tapi mau tidak mau harus relevansi. Ketika 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bagaimana keadaan terjadi, bagaimana kesaksiannya, bagaimana kertasnya, bagaimana dokumennya. Jadi suatu dokumen independen itu tidak berdiri sendiri, tapi masih terkait dengan bukti-bukti yang lain. Apalagi nanti akan melibatkan koordinasi dengan institusi dalam negeri yang punya fasilitas laboratorium forensik ya. Disebutkan UI dan juga BRIN yang diharapkan terlibat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah nanti ini akhirnya akan bisa mengakhiri polemik berkepanjangan soal ijazah ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan teman-teman semua, narasumber kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Anda kembali di Prime Time News, kita masih membahas terkait dengan kelanjutan proses tudingan ijazah palsu Jokowi. Masih bersama Bang Rismon, Bang Andi dan juga Prof. Hipnu. Saya ingin ke Bang Andi terlebih dahulu menanggapi permintaan uji forensik independen yang melibatkan institusi dalam negeri yang punya fasilitas laboratorium forensik.
Anda menilainya seperti apa, Bang Andi, langkah permintaan ini? Ya, Iqbal, tadi juga dijelaskan oleh Prof. Ibnu untuk itu. Memang sebaiknya kalau ada permintaan itu pas pada masa persidangan, gitu. Karena kalau kita lihat juga kan regulasinya ya, itu nggak ada menurut saya regulasinya untuk itu ya. Jadi kalau di persidangan itu kan diskresinya dari hakim, apakah akan menyetujui atau tidak, seperti itu. Jadi kalau sekarang dimintakan untuk mengadakan yang namanya laboratorium forensik independen itu, menurut saya itu sesuatu hal untuk mengulur-ngulur waktu saja menurut saya gitu. Karena biar bagaimanapun harus ada suatu percepatan kepada Polda Metro Jaya dalam memeriksa klaster 1 nih, yang belum pernah diperiksa sama sekali sebagai statusnya dalam tersangka itu. Kemudian juga kan kita belum melihat apakah saksi ahlinya atau saksi at charge-nya itu diperiksa juga. Dan ini kan harus secara simultan untuk segera diperiksa, karena kan sempat terhenti dengan adanya gelar perkara khusus itu. Karena kalau semuanya sudah diperiksa itu ya, tinggal bagaimana prosesnya selanjutnya itu proses penuntutan itu. Biar semuanya ini clear dan terang benderang. Artinya kalau saat ini kita masuk ke dalam suatu pertandingan, ini semifinal, ketika sudah masuk ke dalam persidangan itu sudah merupakan final dari sebuah pertandingan kalau kita analogikan seperti itu. Oke, Artinya jadi Anda menilai begini, ini sebagai masyarakat semua sudah menunggu bagaimana ending dari drama ini. Begitu, Iqbal. bagaimana ending dari drama ini. Anda menilai ini sebagai langkah yang mengulur waktu ya, jika seharusnya bisa langsung diajukan. Bang Rismon, tadi kita sempat mendengarkan statement Anda ya. Jadi apa makna dari pernyataan Anda kalau ada yang dipenjara nanti akan ada balasan dan juga laporan lain tidak akan selesai. Memang apa yang Anda harapkan Bang Rismon dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu? Iya, Bang Iqbal, pada saat gelar perkara khusus kemarin kan baru kami tahu bahwa Pak Jokowi lah yang melaporkan keseluruhannya, baik peristiwa pidana, pasal-pasal maupun nama, termasuk pasal 32 dan 35, di mana kami dituduh atau dilaporkan memanipulasi, mengedit barang dokumen elektronik. Dan jika memang nanti di pengadilan, jika ini sampai ke pengadilan dan kami tidak terbukti melakukannya, maka kami akan melaporkan balik Pak Jokowi dengan tuduhan atau laporan palsu. Karena kami secara ilmiah, meskipun tanpa dasar, ya, Polda Metro Jaya kemarin mengatakan tanpa dasar, tanpa bantahan dengan buku juga, mengatakan bahwa buku Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah, ya, kami merasa terhina. Bagaimana mungkin ya sekarang kepolisian di luar domainnya yang diatur undang-undang menyatakan bahwa tulisan orang atau buku orang lain itu tidak ilmiah. Di situ kan kecondongan atau kebiasaan dari Polda Metro Jaya sudah semakin terlihat oleh publik. Oke, Bang Rismon, Polisi itu artinya Anda tidak siap punya hak tetap untuk menilai. Ya, Anda Bang? siap dan berkukuh tetap akan teguh menjalankan proses ini meskipun nanti prosesnya akan panjang lagi, Anda dan kawan-kawan. Iya, Bang karena Rismon. memang buku JWP itu isinya metodologi, harusnya ya ahli-ahli yang dipakai oleh Polda Metro Jaya juga menuangkan dalam tulisan dan publikasi supaya rakyat tahu mana yang tidak ilmiah, spesifikkan bab berapa, metode apa, begitu loh. Dan kami kecewa kenapa Polda Metro Jaya itu sampai menilai buku orang lain itu tidak ilmiah, tanpa menspesifikasikan, tanpa mereferensikan siapa ahlinya, mana tulisannya, gitu. Oke. Kami kecewa dengan kebiasaan oleh Polda Metro Jaya. Tapi tidak gentar ya Bang Rismon ya, Anda dan kawan-kawan ya. Iya, Bang. Jadi oleh karena itu, ya kebutuhan terhadap uji independen, forensik independen itu sangat dibutuhkan, sehingga rakyat tahu benar nggak ini hasil forensik dari Polda Metro Jaya. Tadi itu terkait dengan bukan hanya satu dokumen, 4 dokumen. Karena apa? Ya sebelum lahirnya ijazah ada dokumen-dokumen sebelumnya, yaitu ada laporan KKN atau sertifikat KKN, transkrip nilai, ada skripsi. Sebelum terakhir adalah ijazah. Dan itu pun ya yang saya pahami, uji forensik yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah uji keidentikan.
dibandingkan Baik, dengan Bang Rismon, itu nanti kalau 13 dikabulkan katanya oleh ijazah pembanding. nanti Sementara jika uji forensik dari itu buku dikabulkan JWP ya. kami mengatakan itu tidak identik berikut dengan metodologinya yang dituduh tidak ilmiah, begitu Bang. Baik, Prof. Hipnu, jadi kita masih akan menunggu nanti apakah permintaan uji forensik ini akan dikabulkan. Tapi nanti Pak Jokowi bilang akan membawa semua ijazah dari SD sampai dengan perkuliahan pada saat persidangan. Nah, apakah ini nanti akhirnya akan menguatkan pembuktian dan membuat pembelaan Roy Suryo dan teman-teman sia-sia, Prof. Hipnu, kalau kita melihat perkembangannya nanti? Iya, gini Mas, kita harus melihat suatu peradilan yang baik, to process of law adalah suatu peradilan yang seimbang. Seimbang antara negara dalam ini polisi ataupun jaksa atau pengadilan, juga antara bantuan hukum terdakwa yang itu harus ideal, equal, seimbang. Ini yang kalau dalam ilmu hukum disebutkan asas akusatur, menempatkan subjek yang sama. Nah, itu Mas. Nah, oleh karena itu memang harus diberikan kesempatan yang sama untuk melihat dari apa yang diujikan. Permasalahannya, kenapa SD, SMP, SMA di bawah? Saya kira mungkin kurang relevan ya, karena yang jadi masalah waktu itu adalah sarjananya, kan itulah. Dengan demikian, jangan sampai melebar kemana-mana, tapi uji tentang ijazah S1-nya itu, saya kira yang diuji secara independen, secara equal, sehingga dalam suatu konsep ini menjadikan suatu keseimbangan yang sama, sehingga hasilnya mendapatkan suatu keputusan yang final untuk hakim dalam menilai kasus yang bersangkutan. Oke, Begitu, baik. Jadi Anda menilai seperti gimana Bang Rismon nanti ini jika Pak Jokowi akan membawa ijazah dari tingkat SD sampai perkuliahan, apakah itu nanti akan menghambat Anda dalam proses selanjutnya? Iya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Hipnu ya. Yang kami perkarakan di sini adalah proses bukan hanya ijazah, tetapi proses keseluruhan proses akademik dari Bapak Joko Widodo. Jadi bukan hanya sekedar ijazah tersebut, apalagi dalam gelar perkara khusus kemarin kami hanya boleh melihat sekilas dalam tempo yang singkat tanpa boleh menyentuh, memegang, meraba untuk menaksir kira-kira ketebalan dari ijazah tersebut. Oleh karena itu saya setuju Profesor Hipnu ya bahwa kesetaraan itu dalam pembuktian barang bukti yang selama ini secara absolut dikuasai oleh Polda Metro Jaya seharusnya diberikan juga kepada kami. Ya, terutama 4 dokumen yang kami ingin diperiksa bukan hanya di BRIN, ya, Mabes TNI juga punya, bahkan luar negeri. Kami usulkan nanti di 3 laboratorium terpisah, begitu Bang. Oke, baik. Jadi tetap akan menantikan uji forensik. Bang Andi, apa pesan Pak Jokowi untuk mengawal proses selanjutnya ini? Ya, kalau untuk pesan ya kita bisa membacalah. Artinya secara terbuka beliau pesan pada kita ya, untuk itu. Beliau santai-santai aja terhadap permasalahan ini. Ya, tapi yang jelas kami semua relawan Pak Jokowi, relawan Prabowo Gibran siap untuk mengawal proses-proses ini selanjutnya dari tahap nanti penuntutan maupun nanti juga di pengadilan. Ya kami semua akan hadir dan mengikuti dari awal hingga akhir nanti vonisnya seperti apa kita akan hadir di pengadilan. Begitu, Oke, sedikit menanggapi Bang Andi tadi pernyataan Bang Rismon, jika nanti memenjarakan orang nanti akan ada pembelaan-pembelaan lain, kemudian balasan ataupun proses selanjutnya mungkin tidak akan selesai. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya kalau menurut saya itu akan selesai karena ini kan memberikan suatu pembelajaran kepada masyarakat itu. Sebelum kita bertindak ya kita harus cek and recheck sebelumnya gitu. Jadi tidak perlu menuduh seseorang sebelum kita mengetahui akar permasalahannya itu. Karena kan selama ini adalah tuduh dulu baru mencari bukti. Nah, bahwa ini ada suatu pembelajaran yang bagus untuk ke depan sebagai anak bangsa. Bahwasanya semua anak bangsa itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi apapun itu kita harus hati-hati dalam sikap maupun dalam perilaku kita, terutama juga dalam bermedsos untuk itu. Begitu Iqbal. Oke, baik. Bang Rismon, Bang Andi, Prof. Hipnu, terima kasih ya sudah bergabung dengan Prime Time News. Sehat-sehat selalu. Kita nantikan bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.